Oke guys, kembali lagi bareng gua, yaitu Mimin, yakni admin di dalam channel Onisekai. Oke guys, hari baru, chapter baru, dan di video kali ini Mimin akan membahas Lookism yang terbaru coy, yakni chapter 479. Dimana chapter ini terdapat panel yang sangat bagus guys menurut Mimin. Dan di chapter ini juga Mimin setidaknya bisa menemukan 6 poin dan juga 4 teori coy. Ini akan menjadi video yang cukup panjang. Apa aja Min 6 poin dan 4 teori itu? Nah, kalian tonton sampai akhir, oke? Oke guys, seperti biasa Mimin mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua cuy. Kepada 1513 orang yang telah subscribe channel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Dan Mimin juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua coy yang telah menonton video Mimin, telah mensupport Mimin, oke? Oke guys, jika kalian suka dengan video ini, boleh kalian like dan share ke teman-teman kalian guys. Dan jika kalian suka dengan channel ini, boleh kalian subscribe, seperti itu. Oke guys, karena poin dan teorinya sangat banyak, kita langsung saja ke poin yang pertama. Let's go. Oke guys, poin yang pertama. Pada awal chapter ini kita diperlihatkan Kwon Chitae yang bertemu dengan Roa kembali guys, di tempat yang sama, di tempat saluran air. Dan di panel ini Chitae mengkonfirmasi bahwa dia tidak bertemu dengan Kim Hyung di anak perusahaan pertama. Dan ini juga mengartikan guys bahwa saat Chitae keluar dari anak perusahaan pertama, dia tidak bertemu dengan Kim Hyung, dan pasti dia juga tidak bertemu dengan satu orang itu guys. Dan pada panel ini Chitae memberikan informasi yang sangat berguna guys, dan bahkan membuat Mimin bersemangat untuk menteorikan informasi tersebut. Yakni Chitae menceritakan saat itu, saat di anak perusahaan pertama, dia bertemu dengan Park Jin Young. Dan ya, Park Jin Young mengira Chitae adalah Baekho. Jika kalian lupa siapa itu Baekho, ya seharusnya nggak lupa sih guys, untuk kalian yang udah lama mengikuti Lookism. Tapi untuk kalian yang baru nonton video Mimin, Baekho adalah nama dari ayah Kwon Chitae cuy, sekaligus pedangnya Kim Ga-bron. Dan pada awal chapter ini guys, ada satu dialog dari Park Jin Young yang membuat Mimin penasaran, yakni saat Park Jin Young bilang, "Oi kau, tubuhmu jadi seperti ini karena kita sedang dalam keadaan damai." Nah, untuk ini akan Mimin bahas di teori guys. Itu poin yang pertama. Oke, next, poin yang kedua. Oke guys, poin yang kedua. Kalian kira dialognya berhenti sampai situ? Enggak guys, Park Jin Young melanjutkan dengan bertanya kemana orang yang selalu merekam saat Baekho bertarung. Panel ini karena Chitae merasa kasihan, dia pun memberitahukan bahwa Baekho sudah meninggal. Ingat guys, pada momen ini Jin Young bukannya tidak tahu jika Baekho meninggal, tapi tidak mau mengingat kejadian itu. Bahkan Park Jin Young menambahkan bahwa Baekho meninggal secara tidak adil dan seharusnya meninggal tidak dengan cara seperti itu guys. Menurut kalian gimana guys? Apa yang dikarenakan seperti tidak adil? Dan untuk ini akan Mimin bahas di teori nanti guys. Selain itu, Park Jin Young juga menjelaskan jika ingin membalaskan dendam sang ayah, Chitae harus bisa menggunakan kekuatan Baekho. Dengan cara apa? Dengan cara berlatih menggunakan video bertarungnya Baekho cuy. Dan ya, ini adalah tanda bahwa Kwon Chitae akan dibuff oleh Park Tae-jun, karena mereka semua akan berhadapan dengan orang yang sangat kuat yang bernama Choi Dong-soo. Itu guys, poin yang kedua. Oke, next, poin yang ketiga. Oke guys, pada panel ini kita diperlihatkan bahwa Park Hyung-soo sedang mengunjungi Choi Bong-ae. Dia adalah kaki tangannya Kim Ga-bron. Kemudian guys, Park Hyung-soo memperkenalkan diri bahwa dia adalah kenalan dari Nobaku, dan dia pun disambut dengan hangat oleh Choi Bong-ae guys. Namanya aja sama-sama bawahan Kim Ga-bron cuy. Dan pada panel ini Park Hyung-soo menanyakan mengenai hubungan antara dirinya dengan Park Jin Young cuy. Karena sebelumnya Park Hyung-soo kan tanya pada Park Jin Young, tidak dijawab, sehingga pun dia tanya kepada Choi Bong-ae, pengikut setia Park Jin Young. Tapi sayangnya pada saat ini Bong-ae tidak bisa menjawab pertanyaan Park Hyung-soo guys. Dan jika Park Hyung-soo ingin mengetahui semua tentang Park Jin Young, maka Park Hyung-soo harus mengunjungi kampung halamannya Park Jin Young cuy. Tidak lain dan tidak bukan adalah Chun Ryang. Karena Park Jin Young adalah orang yang lahir, tumbuh, dan bahkan menjadi pentolan di daerah Chun Ryang guys saat masih muda. Dan perjalanan ke Chun Ryang adalah perjalanan terakhir Park Hyung-soo sebelum menjadi Raja Iblis guys. Yang enggak lah, salah cuy. Maksud Mimin, itu adalah perjalanan terakhir sebelum Park Hyung-soo mengetahui kebenaran tentang hubungannya dengan Park Jin Young. Padahal menurut Mimin ya itu ayah dan anak guys. Dan pada momen ini Park Hyung-soo memberitahukan ke Choi Bong-ae bahwa Lee Ji-hoon atau biasa dikenal dengan sebutan DG
ada berada di pihak yang sama, dan kebetulan DG juga ingin menjatuhkan Choi Dong-soo. Itu yang seperti pada chapter sebelumnya guys, kita tidak tahu aslinya. Tentunya ada kata-kata seperti ini guys, musuh dari musuhmu adalah temanmu. Dan Bong Hae meminta ke Pak Hyung-soo agar merayu DG untuk mengunjungi dirinya. Dan di masa depan akan ada kekuatan yang sangat besar guys, yang akan membantu Big Deal. Ya, kekuatan itu bernama Hidden Dragons Rain Man. Fix ini mah Rain Man, di atasnya Jin Ho Bin. Itu poin yang ketiga. Oke, next poin yang Oke guys, pada poin yang keempat kita akan membahas panel yang sangat-sangat luar biasa di chapter ini, yakni panel ini guys, perbincangan antara Lee Ji-hoon dan Pak Hyung-soo di sebuah kendaraan. Pada chapter sebelumnya, lebih tepatnya chapter yang dulu guys, Lee Ji-hoon kan meminta Pak Hyung-soo untuk mencari Pak Jin-young demi mengetahui rahasia di balik tubuh kedua. Dan sekarang Pak Hyung-soo memberitahukan lokasi Pak Jin-young, bahwa Pak Jin-young sedang berada di Ilhaewi. Dan saat Lee Ji-hoon mendengar informasi tersebut guys, senyumannya sangat mencurigakan guys, terutama di panel ini saat dia bilang begitukah, itu sangat mencurigakan. Ditambah kemudian panel selanjutnya dia menegaskan kembali Pak Jin-young sama dengan Il-hye dengan ekspresi yang mencurigakan tentunya. Bukan hanya itu guys, pada saat Pak Hyung-soo meminta Lee Ji-hoon bergabung untuk mengalahkan Choi Dong-soo, dia dengan mudahnya menyetujuinya. Bahkan saat itu membuat wajah Pak Hyung-soo terlihat terkejut. Ini cukup mencurigakan guys. Bahkan ekspresi ini menunjukkan sesuatu yang sangat mencurigakan cuy. Ditambah saat Pak Hyung-soo menjelaskan akan ada orang yang mengincar untuk mengalahkan Choi Dong-soo. Dan saat Pak Hyung-soo menyebutkan nama Choi Bong-hae, reaksi LJ seakan terkejut dan tidak percaya, karena Choi Bong-hae yang dikabarkan menghilang telah muncul kembali untuk mengalahkan Choi Dong-soo. Dan ya guys, ekspresi senyum ini sangat tidak natural. Dan untuk panel ini semua akan mimin bahas di teori. Itu poin yang keempat. Oke, next poin yang kelima. Guys, pada chapter ini kita juga diperlihatkan Do-kyu yang telah mengobati lukanya, dan dia diobati oleh manajer Kim. Padahal Do-kyu inginnya diobati oleh Shin-sera. Kalau itu Mimin juga mau guys, siapa yang gak mau diobati sama Shin-sera kan? Oh ya guys, pada chapter sebelumnya Do-kyu kan tersabet pedangnya Junggo, dan sampai chapter ini dia masih merasakan kesakitan, bahkan lukanya belum sembuh cuy. Namun untuk Kim Junggo yang terluka pada bagian leher dan perutnya, bahkan hampir berlubang, sudah sembuh guys. Apakah Junggo memiliki sistem regenerasi guys? Komen di bawah ya. Dan pada panel ini Do-kyu memberikan peringatan kepada manajer Kim bahwa mulai sekarang tidak akan menyenangkan. Sebenarnya apa guys yang dimaksud oleh Lee Do-kyu? Nah, nanti akan mimin bahas di teori cuy. Oke, next poin yang keenam, sekaligus poin yang terakhir. Oke guys, di panel ini kita diperlihatkan pertemuan antara duo JJ guys. Dan akhir panel ini adalah momen yang menurut mimin paling keren di chapter ini, dimana ada dua orang kuat yang sangat mimin kagumin guys untuk serial Lookism ya. Mereka berdua mengobrol santai dengan minum alkohol cuy. Dan untuk kalian ya guys, jangan minum alkohol, itu nggak sehat ya. Oke, di sini mereka membicarakan bahwa Junggo telah mengkhianati Choi Dong-soo. Hal itu akan menjadikan Junggo dan Jonggun menjadi musuh. Dan hari mana mereka berdua saling bunuh adalah hari yang mimin tunggu. Karena apa? Ya karena pasti kita sebagai pembaca akan disuguhkan pertarungan yang sangat luar biasa antara dua rekan kerja ini guys. Tapi akhir pada chapter ini perlihatkan bahwa Junggo mengajak Jonggun untuk mengkhianati Choi Dong-soo guys. Dan mimin akan membahas teori mengenai pilihan apa yang dipilih oleh Jonggun. Oke guys, itu tadi 6 poin yang dapat mimin temukan. Kita akan beralih langsung ke teorinya saja ya. Let's go. Oke guys, teori yang pertama adalah teori dialog Park Jin-young pada poin 1 dan poin 2 di atas. Oke guys, pada poin pertama Park Jin-young kan bilang seperti ini, "Oi kau, tubuhmu jadi seperti ini karena kita sedang dalam keadaan damai." Oke guys, yang mimin tangkap dari pembicaraan ini bahwa tubuhnya Kwon Baik-ho dianggap menurun oleh Park Jin-young karena dalam keadaan damai.
tubuh besar Kwon Jite yang seperti ini ikut dianggap sebagai penurunan guys. Bagaimana tubuh asli dari Kwon Baekho? Mimin sangat penasaran dengan Kwon Baekho yang dijuluki pedang dari Kim Gabrong. Dan menurut Mimin ya guys, kemampuan Kwon Baekho bisa dikatakan setara dengan Kim Gabrong. Karena apa Min? Kok kamu bisa bilang seperti itu tuh Min? Berdasarkan hubungan antara Kim Yung dan juga Jite guys. Kim Yung lebih lemah dibandingkan Jite. Kenapa? Karena Jite adalah pedang. Saat dimanapun pedang harus melindungi tuannya. Sedangkan tuannya juga harus bisa menggunakan dan mengendalikan pedang yang hebat tersebut guys. Mengendalikan pedang yang hebat membutuhkan kemampuan yang hebat. Tapi itu tidak mengartikan bahwa Kwon Baekho lebih lemah daripada Kim Gabrong. Tapi Kwon Baekho kok bisa nurut sama Gabrong Min? Nah, untuk itu Mimin belum tahu karena kita belum diperlihatkan secara mendetail sosok yang bernama Kwon Baekho guys. Untuk dialog Park Jin Young yang di poin kedua, saat dia bilang Kwon Baekho meninggal secara tidak adil dan seharusnya tidak meninggal seperti itu. Oke guys, kita bedah kalimat ini. Meninggal secara tidak adil artinya meninggalnya secara tidak wajar. Contohnya gini guys, pada zamannya Kim Gabrong itu kan pertarungan sangat lumrah terjadi, bahkan perebutan kekuasaan antar geng ya kan. Dan jika pertarungan antar geng pasti ada yang meninggal, dan kematian pertarungan antar geng pada zaman itu pasti dianggap wajar guys. Lalu kenapa Park Jin Young bilang bahwa kematiannya Kwon Baekho tidak adil? Menurut Mimin ada dua kemungkinan guys. Kemungkinan yang pertama, Kwon Baekho mati dengan cara diracun coy, karena tidak ada yang bisa menandingi Kwon Baekho dalam bertarung. Kemungkinan yang kedua, Kwon Baekho dikeroyok dan juga diancam. Maksudnya gimana Min? Maksudnya gini guys, mungkin istri dan juga Jite pernah diculik oleh kelompok orang yang ingin membunuh Kwon Baekho, dan pada saat itu Kwon Baekho harus menukarkan nyawanya demi dua orang tersebut guys. Dan itu adalah tindakan yang sangat pemberani. Itu teori Mimin yang pertama guys. Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Oke, next. Teori yang kedua adalah teori mengenai ekspresi Lee Ji-hoon. Oke guys, pada chapter ini akan ditunjukkan banyak sekali ekspresi Lee Ji-hoon yang mencurigakan. Ekspresi yang pertama guys, saat dia mendengar bahwa Jin Young berada di anak perusahaan pertama Il Haiwi. Senyum ini guys, senyum ini menurut Mimin adalah senyum licik cuy. Dan juga panel setelahnya, panel di mana Lee Ji-hoon senyum ke Park Hyung Soo. Ini menurut Mimin ya guys, menurut Mimin ini adalah seakan tatapan wajah yang meremehkan, karena panelnya berada agak ke bawah dari matanya Lee Ji-hoon, sehingga Lee Ji-hoon terlihat sedang menyombongkan dirinya guys. Itu kejanggalan yang pertama. Kemudian saat Lee Ji-hoon diminta untuk membantu Park Hyung Soo mengalahkan Choi Dong-soo tanpa persyaratan apapun, dia langsung menyetujuinya. Menurut Mimin ini juga salah satu kejanggalan guys. Karena apa? Karena orang sekuat Lee Ji-hoon pasti harus ada yang ditukarkan agar dia mau bisa menyetujui untuk mengalahkan Choi Dong-soo. Jika alasannya hanya sepele, menurut Mimin tidak mungkin Lee Ji-hoon mau membantu Park Hyung Soo. Bahkan saking cepatnya Lee Ji-hoon memutuskan, itu membuat Park Hyung Soo kaget guys. Dan kalian ingat guys, jika semuanya berjalan terlalu lancar, itu justru yang mencurigakan. Tidak hanya itu, ada lagi di bawahnya. Saat Lee Ji-hoon mendengar bahwa Choi Bo-ngae masih hidup. Saat Lee Ji-hoon mendengar bahwa Choi Bo-ngae masih hidup, panelnya mengarah ke panel ini guys. Saat kamera membelakangi Lee Ji-hoon, kita tidak tahu ekspresi apa guys yang ditunjukkan oleh Lee Ji-hoon saat ini. Bisa aja ini ekspresi marah, bahkan menahan amarah. Kemudian saat panel terakhir perbincangan mereka, di mana Lee Ji-hoon bilang, aku ingin cepat-cepat bertemu dengan Choi Bo-ngae, dia kan memejamkan mata dan tersenyum. Itu karena apa guys? Karena dia menahan amarah agar tidak ketahuan. Ibaratnya gini guys, kalian sorot mata kalian marah dan kemudian tersenyum, pasti akan ketahuan. Makanya dia memejamkan mata dan tersenyum agar tidak terbaca bahwa dia sedang dalam kondisi yang sangat marah. Kenapa Mimin bisa berteori seperti ini guys? Ya karena banyak manhwa yang seperti ini cuy. Jadi Mimin anggap Park Tae-jun akan mengikuti seperti itu guys. Dan teori Mimin yang paling besar pada chapter ini, pada panel ini lebih tepatnya, pada bagian ini, jika kalian ingat saat Park Hyung Soo disuruh pulang kampung ke rumahnya dan dia bertemu dengan Nobaku, tiba-tiba tada angin tada hujan, elit berada di tempat tersebut dan membunuh mereka berdua. Jadi tidak menutup kemungkinan saat Lee Ji-hoon mengetahui lokasi Choi Bo-ngae, elit akan mendatangi dan menghabisi Choi Bo-ngae guys. Itu teori Mimin yang kedua. Menurut kalian gimana guys? Komen di bawah. Oke guys, teori yang ketiga adalah teori mengenai perkataan Lee Do-gyu.
saat dia bilang kedepannya tidak akan menyenangkan. Kenapa Lee Do-gyu bilang gitu guys? Karena Lee Do-gyu tidak akan bisa berbuat seenaknya sendiri guys. Maksudnya apa Min? Maksudnya orang-orang dari generasi 1, generasi 1,5 dan generasi 2 menjadi jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Artinya apa? Luka yang diberikan oleh Junggo itu sangat dalam. Bahkan saat kondisi prima, Lee Do-gyu tidak yakin bisa menghindari serangan tersebut guys. Itu menurut Mimin. Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Oke guys, teori yang terakhir adalah teori mengenai pilihan apa yang akan dipilih oleh Jonggun. Oke guys, untuk pilihan ini Mimin tidak bisa berteori banyak ya. Kita berdasarkan sifat Jonggun aja, dimana Jonggun adalah tipikal orang yang suka bertarung. Jika dia memihak Choi Dong-soo, maka dia akan bertarung dengan Aliat, Ilhei, dan juga aliansi yang lainnya, bahkan dengan Junggo itu sendiri. Tapi jika dia mengkhianati Choi Dong-soo, dia bisa saja bertarung dengan Choi Dong-soo. Pilihan mana yang akan dia tentukan? Tentunya menurut Mimin, dia akan tetap berada di Choi Dong-soo, karena hubungan Junggo dan Jonggun hanya sebatas rekan kerja. Jadi Jonggun tidak akan bekerja sama atau bahkan meninggalkan Choi Dong-soo, terutama penggila pertarungan seperti Jonggun, ya kan? Harusnya Jonggun lebih suka saat menghadapi banyak orang. Dan ya, ini tuh sebenarnya flashback atau gimana sih guys? Karena apa? Panel ini belum ada lanjutannya cuy. Kemungkinan ini adalah flashback ya menurut Mimin. Oke guys, itu tadi 6 poin dan juga 4 teori yang dapat Mimin temukan di dalam Lookism chapter 479. Video ini mungkin akan lebih panjang daripada video sebelumnya guys. Mimin mohon maaf, oke? Oke guys, jika kalian suka boleh kalian like dan share ke teman-teman kalian. Jika ada kurang lebihnya Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke guys, see you di next video. Bye bye bro. Oh ya guys, kita teorikan mengenai Lee Ji-hoon yang sebenarnya adalah tubuh kedua dari Choi Dong-soo guys. Oke guys, see you. Bye bye.